Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di pertemuan kelima mata kuliah linguistik diakronis bagi mahasiswa program magister pendidikan bahasa Indonesia. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang teknik kaidah penulisan bunyi. Materi ini harus lebih dahulu dipahami oleh para mahasiswa karena pada intinya bahwa penjelasan terhadap penentuan bahasa kerabat, penjelasan terhadap bagaimana bahasa-bahasa atau unsur-unsur bahasa yang dimiliki pada penutur bahasa-bahasa modern atau dialek-dialek modern yang diturunkan dari bahasa purba itu harus dikaidahkan dalam suatu sistem penulisan. Oleh karena itu, para mahasiswa harus menguasai bagaimana teknik penulisan yang benar. Dalam studi linguistik diakronis, termasuk di dalamnya studi linguistik historis dan studi dialektologi, digunakan tanda-tanda tertentu yang sifatnya konvensional dan universal yang digunakan oleh para ahli linguistik diakronis. Yang pertama berkaitan dengan tipologi perubahan bunyi yang terjadi atau jenis perubahan bunyi yang terjadi, yaitu adanya jenis perubahan bunyi yang sifatnya korespondensi dan variasi itu masing-masing lambangnya itu khusus untuk korespondensi diberikan dua garis bergelombang yang sejajar ke bawah atau berbaris. Sedangkan untuk menandai bahwa suatu kaidah itu bersifat variasi diberikan dengan tanda satu gelombang satu gelombang yang diletakkan di antara leksem yang menunjukkan korespondensi atau variasi. Misalnya antara bahasa Sanskerta dan bahasa Swedia yang merupakan sama-sama rumpun bahasa Indo-Eropa terdapat korespondensi. Jadi ingat kata kuncinya adalah korespondensi antara bunyi P dan bunyi F pada posisi awal. Nah, untuk menuliskan itu, jadi kalau kita melihat data, kekorespondensian itu dapat dilihat atau diamati pada bentuk-bentuk yang menyatakan ayah dan kaki. Untuk bentuk yang menyatakan ayah dalam bahasa Sanskerta itu direalisasikan sebagai pitar, sedangkan bahasa Swedia itu far. Kemudian untuk kaki Sanskerta itu pet, sedangkan bahasa Sanskerta itu pet, sedangkan Swedia itu adalah foot. Artinya jika ini adalah suatu perubahan yang sifatnya korespondensi atau teratur, maka diberilah tanda dua garis bergelombang yang dituliskan sejajar ke bawah. Kaidah seperti ini dapat dituliskan seperti berikut. Misalnya, bahwa bahasa Sanskerta itu disimbolkan dengan BS, lalu bahasa Swedia itu kita simbolkan dengan BSW, maka dapat kita katakan, kita tulis kaidah itu, yaitu BS titik 2 bunyi P berkorespondensi dengan BSW titik 2 bunyi F, lalu kemudian tanda miring 1, lalu crash diikuti oleh tanda hubung. Artinya kaidah penulisan ini dapat dibaca bahwa bunyi P dalam bahasa Sanskerta itu berkorespondensi atau muncul secara teratur dalam bahasa Swedia F pada lingkungan. Nanti kita akan belajar tentang cara membaca garis miring pada lingkungan posisi awal. Jadi crash yang diikuti oleh tanda hubung menandai bahwa posisi keterperubahan bunyi itu terjadi pada posisi awal. Nah, itu tadi berkaitan dengan penggunaan tanda yang sifatnya korespondensi. Nah, sekarang bagaimana contoh penggunaan tanda atau kaidah yang sifatnya variasi.
Dalam dialek-dialek bahasa Sumbawa terdapat variasi vokal I dengan E pada silabi penultima yang berawal konsonan dan antara Y dengan N pada posisi antar vokal. Jadi, di contoh di bawah ini terdapat dua kaidah. Jadi, bahwa untuk menyatakan makna rotan dalam dialek-dialek bahasa Sumbawa, khususnya dialek Jerewe dan dialek Sumbawa Besar, terdapat variasi bunyi I dan E pada silabi penultima. Misalnya, untuk menyatakan makna tikar dari rotan dalam dialek Jerewe itu bide, sedangkan dialek Sumbawa Besar itu bede. Ya, artinya bahwa perubahan ini tidak teratur, terbatas jumlahnya. Begitu juga untuk menyatakan makna membuat dalam dialek Jerewe itu pia, sedangkan dalam dialek Sumbawa Besar muncul sebagai pina. Artinya bahwa bunyi Y pada posisi antar vokal ini dalam dialek Jerewe muncul secara tidak teratur dalam dialek Sumbawa Besar. Kaidah ini dalam sistem penulisan studi linguistik diakronis dapat dituliskan seperti di bawahnya, yaitu DJ yang berarti dialek Jerewe titik 2 bunyi I ini bervariasi dengan DSB titik 2 E, ya. Dan untuk contoh yang kedua untuk menyatakan makna buat, DJ bunyi Y bervariasi dengan DSB bunyi N pada lingkungan antar vokal. Jadi kalau kita baca kaidah yang pertama bahwa bunyi I dalam dialek Jerewe bervariasi, ya, bervariasi atau muncul secara tidak teratur, ya, sebagai bunyi E dalam dialek Sumbawa Besar pada posisi ini belum saya tulis, luput ditulis berkaitan dengan lingkungannya. Tetapi kalau dilihat dari lingkungan terjadinya kevariasian itu dapat dikatakan pada silabe penultima. Sedangkan kaidah kedua pada bentuk yang menyatakan makna membuat atau buat itu dapat dibaca bahwa bunyi Y dalam dialek Jerewe bervariasi atau muncul secara tidak teratur sebagai N dalam dialek Sumbawa Besar pada lingkungan antar vokal. Selanjutnya ada lambang lebih besar yang berarti atau dibaca menjadi. Jadi lambang ini digunakan untuk menunjukkan suatu bunyi dari suatu prabahasa atau protobahasa menjadi bunyi tertentu dalam dialek atau bahasa turunannya. Misalnya PS bunyi U pada lingkungan konsonan bukan dorsovelar itu menjadi, ya, menjadi, ya, I dalam dialek Taliwang, ya, dan DT. Jadi menjadi itu digunakan untuk menjelaskan keterperubahan bunyi dari bahasa purba ke dalam bahasa yang modern atau dalam dialek-dialek yang modern. Jadi pada butir 5, kaidah penulisan ini dapat dibaca bahwa bunyi U dalam bahasa Sumbawa Purba PS, PS itu prabahasa Sumbawa, kemudian tanda miring itu dibaca pada lingkungan K itu adalah konsonan, kemudian ada tanda hubung strap itu berarti tidak, ya. DV itu dorsovelar, ini berarti pada posisi akhir, berarti perubah bunyi U pada bahasa Sumbawa Purba pada lingkungan, ya, yang berakhir dengan konsonan yang bukan dorsovelar berubah menjadi, ini tanda lebih besar, menjadi I dalam dialek Taliwang DT, ya. Misalnya pada
kata-kata yang menyatakan makna kambing, takut, dan kelapa. Ya, dalam bahasa Sumbawa Purba itu untuk menyatakan makna kambing itu bentuknya adalah bedus, ya. Tetapi dan ya bunyi u pada posisi silabe ultima yang berakhir dengan konsonan bukan dorsopelar. Jadi bunyi u ini pada sukata kedua ini berubah menjadi i, menjadi bedis, menjadi bedus, menjadi bedis. Begitu juga bunyi u pada kata takut dalam bahasa Sumbawa Purba berubah menjadi i, takit dalam bahasa Sumbawa Dialek Taliwang, takut. Begitu juga untuk menyatakan makna kelapa, bahasa Sumba Purbanya itu nyiur, jadi bunyi u itu menjadi nyer. Bunyi i tinggi tegang dalam dialek Taliwang. Jadi istilah menjadi yang ditandai dengan dilambangkan dengan tanda lebih besar hanya dalam digunakan dalam hubungannya yang sifatnya vertikal, yaitu perubahan bunyi dari bahasa purba ke dalam dialek atau bahasa yang lebih modern. Kemudian ada istilah yang disebut dengan muncul sebagai. Jadi istilah ini digunakan dalam hubungannya antara bahasa-bahasa yang dibandingkan, antara dialek-dialek yang dibandingkan yang sifatnya horizontal dan sejajar. Misalnya, untuk menghubungkan kemunculan keterperubahan bunyi antara dialek A dengan dialek B, digunakan istilah muncul sebagai. Misalnya, bunyi A ya, dalam dialek Bayan pada posisi akhir muncul sebagai E pada dialek Kota Mataram. Misalnya untuk menyatakan makna laki-laki dalam dialek Bayan itu direalisasikan sebagai mama, tetapi dalam dialek Mataram itu muncul sebagai yaitu mama mame. Jadi digunakan istilah muncul sebagai, bukan digunakan istilah berubah menjadi atau menjadi. Karena kalau dikatakan menjadi, menyuratkan bahwa dialek Bayan lebih tua atau menjadi asal dialek Sasak yang ada di Kota Mataram. Ya, itu jadi istilah muncul sebagai itu dapat digunakan untuk menandai baik sifat keterperubahan itu yang sifatnya korespondensi, teratur maupun variasi atau tidak teratur. Selanjutnya ada lambang yang dinamakan dengan lambang lebih kecil yang berarti berasal dari. Jadi tanda lebih kecil itu memiliki makna berasal dari. Biasanya digunakan untuk menunjuk asal suatu bunyi yang terdapat dalam dialek atau bahasa turunannya. Jadi ini dibalik ketika kita menjelaskan keterperubahan bunyi dalam dialek atau bahasa, lalu dilihat keterhubungannya dengan bahasa asalnya, maka dia menggunakan istilah berasal dari. Misalnya bunyi R dalam bahasa Jawa, ini tanda lebih kecil, berasal dari Proto-Austronesia D pada lingkungan posisi akhir. Jadi bunyi R dalam bahasa Jawa berasal dari D dalam bahasa Austronesia Purba. Misalnya bentuk ron dalam bahasa Jawa berasal dari daun, ya. Jadi bunyi R ron berasal dari D daun. Bahasa Jawa kuno
Rua untuk menyatakan makna dua itu berasal dari Proto-Austronesia 2D. Ya, itu untuk lambang lebih kecil yang dibaca berasal dari. Kemudian lambang yang berupa tanda miring pada butir 11 digunakan atau dibaca lingkungan tempat terjadinya perubahan bunyi. Untuk tanda crash diikuti oleh tanda hubung, itu merupakan tanda yang digunakan atau yang menunjuk pada perubahan bunyi yang terjadi pada lingkungan setelah jeda atau pada posisi awal. Misalnya, bunyi B dalam dialek Jerewe berkorespondensi dengan bunyi zero dalam dialek Tongo subdialek Labangkar pada lingkungan posisi awal atau setelah jeda. Pada dialek Jerewe, misalnya untuk menyatakan makna rambut dan mulut direalisasikan dengan bulu dan baba. Nah, bentuk itu berkorespondensi dengan ulu aba. Jadi hilang bunyi B dalam dialek Tongo subdialek Labangkar. Ini berkorespondensi, artinya berubah, bukan berubah, muncul secara teratur ya dalam dialek Tongo subdialek Labangkar. Selanjutnya ada lambang kres, kemudian K diikuti tanda hubung. Artinya K itu menandai bunyi konsonan. Nah, tanda ini dibaca pada lingkungan posisi awal ya sesudah konsonan atau silabe penultima sesudah konsonan ya. Artinya perubahan bunyi yang terjadi pada lingkungan silabe penultima untuk kata yang terdiri atas dua silabe atau antepenultima yang berfonem awal konsonan. Misalnya, bunyi U dalam bahasa Sumba Purba, PS Prabahasa Sumba Purba pada lingkungan silabe penultima ya setelah konsonan atau pada posisi awal pada silabe penultima itu berubah menjadi dalam dialek Sumbawa Besar. Misalnya untuk menyatakan makna putar, bahasa Sumba Purbanya adalah putar, berubah menjadi petar dalam dialek Sumba Besar. Nah, kaidah ini dibaca bahwa bunyi U pada lingkungan silabe penultima yang bersuku kata dua yang berawal dengan konsonan menjadi dalam dialek Sumbawa Besar. Selanjutnya ada lambang kres diikuti V, kemudian tanda hubung V dan kres, yaitu lambang ini menandai perubahan bunyi yang terjadi pada lingkungan antar vokal. Misalnya, bunyi ND dalam bahasa Sasak berkorespondensi dengan N dalam bahasa Sumbawa pada lingkungan antar vokal. P itu vokal. Pada bahasa Sasak untuk menyatakan makna gempa, misalnya bunyi ini dapat ditemukan kekorespondensiannya dalam bentuk yang menyatakan makna gempa. Jadi ND lindur dalam bahasa Sasak berkorespondensi dengan N linur dalam bahasa Sumbawa. Jadi keterperubahan N D dalam bahasa Sasak itu teratur muncul sebagai N dalam bahasa Sumbawa. Selanjutnya ada lambang kres V1 tanda hubung P1 lalu kres. Artinya perubahan itu terjadi pada lingkungan antar vokal yang identik. Artinya keterperubahan itu terjadi di tengah-tengah vokal yang sama diapit oleh vokal yang sama. Misalnya bunyi W dalam bahasa Sumbawa Purba diapit oleh vokal A bawa untuk menyatakan makna membawa, itu berubah menjadi ya ba ya dalam bahasa Sumbawa dialek Taliwa.
Artinya bahwa bunyi W pada posisi antar vokal yang identik, ini terjadi penulisan, ini PSW ini. PSW artinya bunyi W dalam bahasa Sumbawa Purba pada lingkungan. Nah, ini lingkungannya yang keliru penulisannya. Ini V2 ini harus P1 pada lingkungan antar vokal yang identik itu berubah menjadi zero, menjadi hilang karena bawa menjadi ba dalam dialek Taliwang. Itu menjadi zero, ya, menjadi zero dalam dialek Sumbawa Besar. Lalu ada pengubahan P1 ke P2. Artinya bahwa perubahan itu terjadi pada bunyi yang diapit oleh vokal yang tidak identik. Itu misalnya bunyi H pada posisi, ya, pada posisi antar vokal yang tidak identik yang diapit oleh bunyi A dan O berubah menjadi zero atau hilang dalam dialek Sumba Besar. Misalnya untuk menyatakan makna atas dalam bahasa Sumbawa Purba itu bahu, realisasinya berubah menjadi bau, artinya hanya hilang. Selanjutnya ada lambang tanda hubung diikuti oleh crash. Artinya bahwa perubahan bunyi itu terjadi pada lingkup jeda atau pada posisi akhir. Misalnya ada penulisan DTN atau dialek Tongo, SDLK, subdialek Labangkar, titik 2, ya, L berasal dari tanda lebih kecil, PS prabahasa Sumbawa atau bahasa Sumbawa Purba, lalu asterik ada T, kemudian garis miring, the strap dan crash. Pada DTN, SDLK titik 2 lalel, kemudian ada tanda lebih kecil, PS, asterik, kemudian lalat. Artinya bahwa kaidah penulisan bunyi ini dibaca bahwa bunyi L dalam dialek Tongo subdialek Labangkar berasal dari bunyi T dalam bahasa Sumbawa Purba atau prabahasa Sumbawa pada lingkungan posisi akhir. Misalnya untuk menyatakan makna lalat. Dalam dialek Tongo subdialek Labangkar direalisasikan dengan lalel yang berasal dari lalat dalam bahasa Sumbawa Purba. Selanjutnya lambang strap atau tanda hubung diikuti oleh K, konsonan lalu crash. Artinya bahwa perubahan bunyi yang terjadi pada lingkungan silabe ultima yang berakhir dengan konsonan. Terus lambang tanda hubung diikuti K, tanda plus, kemudian DV yang artinya dorsovelar. Plus yang mengindikasikan, mengandaikan bahwa ciri itu muncul. Artinya pada lingkungan konsonan yang dorsovelar. Artinya lambang ini digunakan untuk menandai perubahan bunyi yang terjadi pada lingkungan silabe ultima yang berakhir dengan konsonan dorsovelar. Misalnya pada butir 32 itu PSU garis miring strap K plus DP lalu crash kemudian tanda lebih besar DSB titik 2 U dibaca, ya, bahwa bunyi U dalam bahasa Sumbawa Purba pada lingkungan, ya, silabe ultima yang berakhir dengan konsonan dorsovelar berubah menjadi, ini tanda lebih besar, menjadi U dalam dialek Sumbawa Besar. Misalnya untuk menyatakan makna cium dalam bahasa Sumbawa Purba itu iduk, lalu berubah menjadi iduk dalam dialek Sumbawa Besar. Itu kira-kira cara membacanya, ya. Selanjutnya yang terakhir adalah lambang tanda hubung K, tanda hubung DP, dan crash. Artinya K itu adalah
itu konsonan, DP dorsovelar. Artinya perubahan bunyi yang terjadi pada lingkungan silabe ultima yang berakhir dengan konsonan bukan dorsovelar. Artinya itu berakhir dengan konsonan. Misalnya bunyi U dalam bahasa Sumbawa Purba pada butir 35 itu dibaca ya pada lingkungan silabe ultima yang berakhir dengan konsonan bukan dorsovelar berubah menjadi ya dialek Sumbawa besar O, ya misalnya pada bentuk yang menyatakan makna menarik sesuatu. Dalam bahasa Sumbawa Purba direkonstruksi dengan oros. Oros berubah bunyi O itu pada ya silabe ultima, artinya pada suku kata yang berakhir dengan konsonan yang bukan dorsovelar bunyi S berubah menjadi A, oras dalam dialek Sumbawa besar. Demikianlah saudara-saudara tentang penggunaan lambang ya, lambang dalam penulisan atau kaidah penulisan perubahan bunyi yang biasa atau lazim digunakan dalam studi linguistik diakronis. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pertemuan kita yang kelima ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.